Dan misalnya keranda terbang itu ya mungkin di daerah itu aja yang ngelihat gitu loh. Di daerah itu, dan di daerah lompat ini nggak bakalan bisa karena ini ilmu perewangan, ilmu jin setan gitu, tidak bisa bersentuhan dengan istilahnya wilayah lagi gitu. Nah, tapi itu masih satu ini gak runtutan dengan Pak Geblok gak si keranda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngalur ngidur bareng Jidul kembali ya Dul ya. Iya. Ini obrolannya agak-agak santai, jadi pakaiannya nggak formal banget, pakai celana pendek ya. Dul, di TikTok nih viral nih, biasalah namanya sekarang kan media sosial, jadi kita harus update, apalagi kita kan kontennya konten horor. Nah, jadi di TikTok itu beberapa video ada viral itu mengenai penyakit atau wabah seperti corona, tapi dia lebih kejam dari corona. Mereka sih bilang di video itu namanya wabah taun ya. Iya. Nah, itu gimana Bang Jidul? Wabah Apanya taun. nih? Hah? HP-nya. Iya, mengenai itu, si tahun itu. Ngerti kan ya mengenai tahunnya? Jangan-jangan nggak ngerti nih. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat apa yang di TikTok dan juga yang di YouTube ya, di YouTube itu medsos, sebetulnya kalau kita ngomong taun, katanya dari to ya Dan jadi taun taun gitu. Nah, taun ini wabah penyakit menular ini terjadi pada zaman Rasulullah. jadi zaman Nabi. Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu terjadi. Dan kemudian setelah Nabi Muhammad wafat terjadi lagi pada kepemimpinan Sayyidina Umar tuh. Jadi taun ini penyakit yang menular, kalau bahasa sekarang virus ya. Wabah aja ya. Wabah penyakit atau virus yang disebabkan infeksi bakteri. Oh, itu definisi si taun itu ya. Taun. Jadi ini menular gitu. Nah, kalau sekarang ya sebetulnya kalau taun itu infeksi bakteri yang disebabkan oleh Pasteurella pestis. Jadi intinya bakteri pada zaman itu dibawa oleh Xenopsella, namanya Xeopis, kutu anjing gitu. Oh, jadi dari kutu anjing. Dari wabahnya. kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Karena apa? Kutu ini hidup di badan tikus gitu loh. Jadi dia bisa menularkan penyakit ke manusia. Nah, lewatlah bakteri ya kan. Nah, menularlah ke orang-orang pada saat itu. Dan istilahnya bukannya nggak ada obatnya gitu loh. Bukannya nggak ada obatnya, tapi kan istilahnya gini loh. Kecanggihan teknologi pada saat itu kan belum ada. Jadi penelitiannya
belum sampai menemukan obat gitu loh. Jadi jalan satu-satunya di situ seperti kayak sekarang adanya misalnya PSBB. Tapi kalau zaman dulu udah ada istilahnya tidak diperbolehkannya itu terjadi to'on di negeri Syam misalnya. Nah, negeri Syam itu dikurung, istilahnya di lockdown. Jadi yang dari Syam tidak boleh keluar, yang dari luar Syam tidak boleh masuk ke Syam gitu. Itu tahun. Itu to'on. Bukan dari ini ya. Bukan, apaan? Kan ada tuh kalau orang kita punya ayam, lu kena tetep lu, kena tetep. Nah, tetep mah didiknya itu gitu. Lagi ngapain sih suruh main di kandang ayam kan gitu. Main umpet-umpetan di kandang ayam ya udah kena tetep kan gitu. Udah nggak ada sekarang tetep ya. Kandang ayamnya kagak, gimana sih? Ngacu aja. Itu. Jadi to'un yang sebenarnya ya. Itu to'un yang sebenarnya. Nah, kalau yang sekarang lagi heboh nih kan ada juga tuh dikaitkan dengan apa sih namanya tuh si to'un ini nih yang di TikTok ini. Dia jadi kalau malam itu pintunya ada yang ngetok nih. Jam 2 malam tuh assalamualaikum gitu. Nah, katanya jangan dijawab. Kalau dijawab sakit, kalau nggak mati begitu. Itu berarti malaikat Israel kali itu ya? Israel assalamualaikum itu. Lah iya. Lah katanya kalau dijawab mati ya malaikat Israel. Iya. Ini jadi wabah apa? Ini nih orang yang lagi ngilmu nih. Sebenarnya nih. Gini ya. Kalau istilahnya to'un wabah penyakit. Tapi kalau kita lihat di medsos itu dia nyebutnya ta'un. Ya. Ta'un. Sebetulnya gini, itu kan antara to'un dan ta'un itu kan lidah, pengucapan lidah itu logat. Biasa orang kita ya. Misalnya kayak apa namanya assalamualaikum warahmatullahi ada yang warahmatullahi, ada yang warahmatullahi, gitu logat-logat dari pengucapan. Nah, tapi ini nggak bisa dilariin ke logat, nggak bisa dilarikan ke ucapan lidah. Nah, mungkin kayak di daerah yang terjadi yang viral itu disebut ta'un aja. Jangan tapi ta'un. Ta'un alias pagebluk. Oh, siapa pagebluk? Itu di daerah itu sebenarnya. Enggak, pagebluk tuh apaan? Pagebluk itu semacam wabah penyakit tapi yang bersumber ya berdasarkan kultur ya. Kultur itu budaya kita. Budaya. Kalau orang Jawa mempercayai pagebluk itu suatu penyakit yang datang dari bangsa-bangsa jin atau setan begitu. Oh, jadi bukan wabah. Jadi bukan wabah sebenarnya kalau kita lihat secara kita dengerin, kita pahamin. Oh, ini yang kejadiannya bukannya to'un gitu. Ini bukan wabah pada zaman Rasulullah ya? Bukan, karena kan kalau menurut cerita kan misalnya kalau malam ya kan kejadian malam kalau ada orang assalamualaikum jangan bukain, jangan sautin lah. Buru-buru bukain ya kan. Sautin jangan. Katanya tuh ngeliat dulu dari lubang ventilasi gitu. Orangnya kagak. Ya itu siapa itu? Malaikat Israel bukan itu benar. Ya, kesatunya yang pertama nih kita ngomongin masalah ta'un, jangan masalah ngomongin to'un gitu ya. Ta'un lah. Ta'un gitu, ta'unnya. Si ta'un ini kalau di daerah Pulau Jawa, ya kan itu kan terjadi di Pulau Madura, ya kan. Madura sebetulnya Jawa juga, tapi kalau Jawa kesiniin, ya kan. Nah, atau mungkin di daerah Sunda juga terkenal dengan pagebluk juga, itu wabah penyakit yang bersumber dari bangsa setan atau jin. Karena apa dari bangsa setan atau jin, ya kan? Nah, karena di daerah itu, ya kan, di daerah itu misalnya di kampung Sasakan, ya kan, di kampung Sasakan, ya kan, kambing pada mati, ya. Pagi-pagi lehernya. Nah, itu ada seseorang di kampung itu sedang menuntut ilmu. Ngelmu namanya, ngelmu.
Apaan tujuan ilmunya itu apa? Nah, ada bermacam-macam tujuannya gitu. Misalnya mau kekebalan, mau bisa ngilang. Begitu mulu, ada yang lain apa? Nah, emang begitu ceritanya gitu. Jadi dia misalnya mau punya ilmu malih rupa. Seumpama ya, Yeah. malih rupa misalnya Dapi nih mau punya ilmu malih rupa. Mau bisa jadi ayam, gitu. Nah, itu Itu bukan halimun itu? Bukan. beda. Terus si Pok Mumun gitu. Nah, mau berubah bisa berubah jadi ayam. Nah, tiap malam makan ayam. Makan darah ayam hidup. Sebanyak misalnya 400 ayam atau 700 ayam gitu. Tuh dia kalau mau jadi ayam tuh baik-baik bilangin tak kena tetep dia. Nah, iya, karena main di kandang ayam. Bukannya bisa hilang malah gegatelan ntar kena tetap gitu. Jadi pagebluk itu ya sumbernya dari setan gitu. Lah bukan orang ilmu. Nah, iya di ngilmu. Nah, misalnya gue mau punya ilmu apaan ya kan? Bersekutu. Kegantongan bodoh gitu, sampai gantung orang diribu. Nah, gue berguru melu gini. Ya udah lu, sono gitu dah. Nah, syaratnya apaan? Nah, ntar gue bilang dulu, ya kan, sama ininya kita ke pohon beringin dulu itu. Nah, udah malam-malam gitu. Pohon beringin, bawa sesajen, bawa beginian segala macem. Nah, udah segala macam kita bawa, baru dah nanti dia istilahnya harus menyediakan nyawa orang sebanyak 77 orang gitu. Nggak, jadi itu siapa yang ngetok pintu itu, jin itu? Dan kenapa ngetok pintu? Apa itu kan targetnya? Apa gimana itu? Sebetulnya nggak ada target si A, si B, si C, enggak. Cuman yang menjadi targetnya itu sebelum bulan purnama besok gitu. Sebelum bulan purnama besok atau sebelum malam Jumat Kliwon besok kan, Kliwon ketemu Kliwon itu kan misalnya 35 hari gitu loh. Nah, misalnya bulan purnama ketemu bulan purnama ya kan 30 hari. Nah, dia harus selama 30 hari itu harus nyari nyawa tuh gitu. Dia random aja dia. Random. Di random aja di gitu. Kampung itu gitu. Jadi yang istilahnya lo yang nuntut, ya. Nah, lo malamnya berkomat kamit sambil kalau kita bilang duduk, ya kan pakai sesajen gitu manggil setannya gitu. Nah, sebentar setan yang kerja gitu. Jadi kalau tipsnya itu buat orang kampung tulisin aja ya. Apa itu? Pagebluk dia orang ketok pintu ya kalau malam biar dia nggak ngetok pintu lagi. Tidak menerima tamu di jam 12 malam gitu aja gitu. Nah, itu kan ada sangkut pautnya juga dengan itu, ada sangkut pautnya ya tuh pagebluk dengan keranda terbang, karena videonya tuh ada juga tuh yang keranda terbang tuh. Jadi gini ya, sesuatu hal itu misal kayak dulu di sini katanya di daerah Jakarta ada kolor hijau ya kan. Oh iya. Itu sama nenek gayung. Iya, jadi buat sesuatu yang membuat supaya opini masyarakat itu terekam di benaknya, di mindsetnya. Oh iya begini. Nah, jadi nanti ada rasa ketakutan gitu loh. Padahal sih misal yang melihat si kolor hijau ini hanya segelintir orang, tapi cuma di daerah itu, dan dia nggak bakalan nyebar ke daerah lain si kolor hijau gitu loh. Karena tujuannya aja di kampung itu dia harus ada target, memenuhi target. Misalkan ya orang yang mati itu ganjil, misalnya bilangannya taruh dah 15 orang gitu, atau misalnya 27 orang kan ganjil gitu. Jadi nggak mungkin dia ke daerah. Dan misalnya keranda terbang itu ya mungkin di daerah itu aja yang ngeliat gitu loh. Iya. Di daerah itu, dan di daerah lompat dia nggak bakalan bisa, karena ini ilmu perewangan, ilmu jin setan gitu loh. Tidak bisa bersentuhan dengan istilahnya wilayah lagi gitu. Ya, tapi itu masih satu ini gak runtutan dengan pagebluk gak si keranda ini? Kalau kita ngelihat dari itu pagebluk ini kan ketok pintu. Iya. Ketok pintu otomatis ngambil orang, ya kan?
Nah, yang namanya yang mau ngambil orang kan, orang itu kan mati. Iya. Yang namanya orang mati kan masuk keranda. Tuh. Habis ketok pintu keranda terbang. Gitu loh. Oh, jadi kayak waktu itu ini ya, kita mau diambil tumbang, terus kita puasa Sama. malamnya. Itu. Ntar malam kita ketok pintu sama orang bawa Iya. keranda tuh. Itu begitu jadinya. Kalau ditanya ada sangkut pautnya antara orang yang ketuk pintu sama keranda, ya ada, gitu ada. Cuman kasar banget ya. Ya, Kerandanya sampai nongol-nongol gitu. Nah itu begitu. Jelek Ya, banget ngetok ilmunya. pintunya aja malam-malam mau ngapain? Emang nagih uang ronde kan nggak lucu. Lagi ada aja orang ilmu ya. Bukan emang dari zaman dulu begitu. Nggak, dia pinter gitu Dul. Ilmunya itu pada saat wabah corona tuh lagi sedang hits-hitsnya gitu. Jadi saru-saru. Matinya karena corona nih gitu. Bukan karena diambil sama si Pak Goblok. Itulah salah satunya itu dia memanfaatkan momen seperti ini. Satu, yang keduanya kalau kita orang cerdas ya kita bisa membedakan yang mana corona, yang mana koroni gitu aja. Apaan corona? Ya itu Pak Gebluk, nah itu aja. Pak Gebluk. Ini Pak Goblok emang apaan sih Dul? Pak Goblok tadi kan belum jelasin juga kan, Pak Goblok ini setan dari mana? Apa dia emang dari bahasa Jawa aja Pak Goblok? Apa emang dia bentuknya kayak gimana sih itu Pak Goblok? Jadi kalau Pak Gebluk ini, ya kan, sebetulnya kata Pak Gebluknya sendiri itu awal atau asal muasalnya itu orang Jawa yang nyebut Pak Gebluk gitu loh, Pak Gebluk. Artinya wabah penyakit gitu. Oh, Tapi bukan setan, bukan nama setan. enggak, tapi ada dua pemahaman gitu. Pak Gebluk yang yang dipahamin sama masyarakat Jawa pada saat itu, ya kan? Itu intinya wabah penyakit tok gitu loh. Jadi dia pada saat itu nggak mencari asal muasal dari penyakit itu gitu loh datangnya. Yang terpenting istilahnya, wah ini daerah kita ada lagi tertimpa Pak Gebluk, ada wabah penyakit, maka istilahnya kita mohon kepada Gusti Allah supaya wilayah kita aman, nyaman, dan udah dah istilahnya ada bersih kampung, namanya bersih kampung lah di situ. Nanti kalau maklum ya namanya orang Jawa itu ada perpaduan antara agama dengan budaya. Nanti ada disebut dengan sinkretisme, perpaduan agama dan budaya. Dia berdoa, tapi juga dia pakai istilahnya sesajen-sesajen gitu. Nah, itu arahnya itu ke situ. Maksud pemahamannya itu Pak Gebluk itu intinya mereka berpikir bahwa Pak Gebluk itu sekedar wabah penyakit dan tidak mencari sumbernya, asal usulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Gebluk sebenarnya wabah penyakit yang didomplengi oleh seseorang yang menuntut ilmu hitam tuh gitu. Nah, terus kenapa orang-orang kampung itu kayaknya dia ini deh, kayak keliling-keliling kampung bawa-bawa obor. Bawa obor. Nah, itu maksud dan tujuannya itu apa tuh? Apa emang disuruh begitu? Sebetulnya gini loh, ada cara kita mengatasi Pak Gebluk itu ya. Kalau tradisi kultur budaya kita dulu, ya kan, Pak Gebluk nih datangnya malam kan gitu. Nah, diadakanlah ronda malam gitu loh. Jadi orang-orang lakinya, bapak-bapaknya, anak mudanya itu tidak boleh tidur gitu. Jadi supaya istilahnya menangkal dari Pak Gebluk gitu, yang arahnya datangnya sumbernya itu yang kedua tadi dari istilahnya makhluk halus tuh gitu. Tapi yang disayang ini kenapa cuma sekedar begadang, lah setan mau ditangkap ya susah gitu. Karena apa? Nangkep setan atau nangkep Pak Gebluk yang sumbernya dari setan harus dengan syarat tuh gitu. Syarat mulu. Lah emang nggak bisa apa? Ya nggak bisa lah, emang kita orang sakti banget. Nah, terus bagaimana cara menangkal kampung itu supaya terhindar atau nggak ada lagi yang namanya si Pak Gebluk Ya, ini? jadi istilahnya ada ruatan kampung gitu loh. Ada ruatan kampung. Semisal gini nih. Cari orang paling soleh di situ gitu. Iya, misalnya ada tokoh agama, ustadz, gitu kan, ajengan kan gitu. Nah,
ajengan ini istilahnya mengumpulkan warga gitu, yuk kita sama-sama baca Yasin, atau kita berzikir, atau kita baca selawatan gitu. Satu. Yang keduanya zikir kita, selawatan kita tuh ya. Terus bacaan, misalkan bacaan kita Yasin sebanyak 7 kali atau Yasin sebanyak 41 kali ya, kita transfer ke air gitu. Terus Nah, nanti airnya itu disebar di beberapa titik atau disebar Keliling. sekeliling kampung. Jadi kampung itu dipagerin gitu. banyak ini ember-ember airnya Udah sekeliling kampung. segentong. Tapi kan nyiramin airnya nggak semacam kayak barber, enggak gitu dikocorin pakai botol gitu loh. Setelah air itu kita bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita bacakan zikir-zikir. Nah, kita niatin semoga dan mudah-mudahan sebab air ini ya kan Allah angkat pagebluk di kampung ini. Itu begitu. Nah, ini muter gitu. Nah, terus pagebluk. Nah, terus itu dia berapa lama kira-kira kalau dia sampai berhasil dah, istilah kata ngambil banyak warga, terus dia berhasil tuh berapa lama kira-kira? Jadi kan ada target dalam artian gini. Setelah dia melakukan sesuatu, misal dia puasa sudah dijalani puasa sebanyak misalkan 2 minggu, ya kan? Nah, terus setelah puasa selama 2 minggu sambil dia baca mantra, ya kan? Sambil dia tapa, nanti ada istilahnya penyempurnaan dari puasanya itu, yaitu atau dia puasa mengableng 3 hari 3 malam buat istilahnya menamatkan puasanya itu. Setelah puasanya selesai, nah dia baca mantra sambil dibakar-bakaran nanti datanglah makhluk, itu kan, datang makhluk yang akan mengambil nyawa orang-orang kampung itu. Nah, sebanyak yang ditentuin gitu loh. Tapi sebanyak yang ditentukan dan tidak boleh misalkan lewat dari bulan purnama besok tuh gitu. Itu target udah. Ribet amat ya. Nah, ya setan ya urusannya ribet. Terus kalau udah berhasil tuh mau ngapain itu orang? Ya tergantung dari dianya. Misalkan dia bisa nanti masuk ke rumah orang kaya tanpa dilihat sama orang kaya itu dan dia bisa nyolong, atau dia bisa jadi istilahnya preman pasar besar nanti ditembak empan, kan gitu caranya. Ribet emang nggak ada cara muslimnya sendiri. Lah kalau cara muslimnya ya nggak begitu, biasa-biasa aja gitu. Ya, ngapa sih kan sama-sama ribet. Pakai cara muslim aja sih gitu kan. Ya kebanyakan Kan enak gitu kan. Kebanyakan orang ngilmu itu ya kan, ngilmu itu nggak mau dengan cara Islam, karena Islam kenapa? Ayo. Sholat. Lu ngapain habis itu? Masa? Lah habis. Yang bener. Nah iya bener. Tapi ini masih tinggal dikit. Gitu, karena Islam sholat. Kalau gitu-gitu kan nggak sholat. Iya sih memang, tapi kalau dilihat dari ngelakon orang ilmu kebatin kan juga ribet. Kan sama aja, sama-sama ribet gitu. Ribetnya orang ngilmu sama orang nuntut kebatinan itu beda. Ribetnya orang ngilmu, pandangan orang yang ngilmu kebatinan itu ribet. Satu dia itu harus tajdidul wudu, ya kan? Satu sholat, puasa. Ketiganya puasa, sama tuh puasa. Ya kan puasa. sama kan? Nah, tapi kalau dia kan ngilmu, dia puasa, ya kan? Dia puasa sambil merapal doang. Ngerti gak? Oh, tapi dia nggak sholat ya? Nggak sholat. Jadi itu cuma menghindar dari sholat Iya, aja pada. manusia itu banyak manusia deh, ya kan? Dari berbagai macam manusia ya. Entah dia Islam atau non Islam, ya kan? Zaman dulu itu paling kuat ngilmu. Tapi ngelakuin kebatinan nggak kuat. Nggak kuat. Padahal sama-sama ribet ya kan? Itu. On ya? Nah iya. Kesatunya kalau ngilmu kuat, ya kan? Dan kalau ngilmu juga ada buktinya gitu loh. Kalau kebatinan mana ada buktinya? Ya sebenarnya nggak ada bukti, tapi kan
bukan nggak ada bukti sebenarnya do kalau ilmu kebatinan, tapi tidak mau memamerkan itu gitu kan. Kalau orang ilmu kebatinan. Nah, tapi kan kalau orang yang ilmu kan pada sombong-sombong. Nah, ya kan. karena kepengen satu orang yang ilmu ya, satu dia kepengen bukti. Kedua ya kalau dia nuntut ilmu ada bukti, ya kan? Dia bisa nyohor, bisa nyombong gitu di depan orang. Alah, nih, lu gue bisa nih bengkokin besi, dibuktiin ini berat atau gitu. Nggak Dul, jadi baik lagi Dul, masalah Pak Gebluk Dul. Nah, Nah, kenapa jadi besi-besi bengkok? lu ngaco, kok jadi ngaco aja. Nah, itu kan tadi kita udah bahas bahwasannya si ini bukanlah wabah taun atau wabah taun. Tapi ini yang lagi viral ini adalah orang yang lagi ngilmu yang disebut dengan Pak Gebluk. Bukan Bu Gebluk ya? Ah? Bukan Bu Gebluk. Adanya Dek Gebluk. Oh. Nah, ini ciri-cirinya nih, ciri-ciri orang yang pasti kan tadi dibilang dia itu pasti ada di kampung itu, nggak kemana-mana, dia ngambil orang kampung itu. Nah, pasti kan dia juga ada di kampung itu kan. Nah, ciri-cirinya bagaimana gitu supaya orang tahuan. Dan kali ini yang ngelakuin Pak Gebluk nih jangan-jangan nih. Ya nggak bisa begitu lah. Lu Ntar mungkin- kalau kita sangka-sangka ini, iya, jangan-jangan si Restu nih. Ya, Ntar kita main seuzon aja Cuman- nyangkain orang. Ya bilang aja lu nggak tahu ciri-cirinya gitu kan. Ciri satu aja satu ya. Iya, satu. Orang itu nggak banyak ngomong. Oh, diem aja. Satu nggak, ntar ada satu ada dua lagi. Gitu. Udah cukup dah dia itu orangnya kayak introvert gitu lah. Ya kayak ini juga ya, kayak apa namanya kalau kita nonton bioskop tuh kayak roro apa sih itu yang orang-orang Jawa tuh yang suka di dalam rumah aja kalau ditanyain tuh sinis banget jawabnya gitu-gitu ya. Kalau film-film Kayak bioskop abdi tuh. dalam gitu. Iya kayak gitu-gitu. Abdi dalam. Kayak nonton-nonton film bioskop kayak gitu kan. Ya begitu. Dia pokoknya introvert lah orang. Introvert. Udah itu doang. Ntar kalau ada kan pertama orangnya Ya kan nggak emang banyak apa sih ngomong, ngebantu diam. orang? Dia introvert. Ya, ntar kalau ada udah satu ada dua ada tiga ada tiga. Nah, ntar dia pada nyari. Oh ini orangnya ciri-cirinya itu. Kan bagus ketahuan jadinya kan Jangan, ngebantu jangan. orang. Itu urusan orang gitu loh. Kadang-kadang begitu sih tuh, makanya orang nggak mau belajar ilmu kebatinan tuh begitu tuh kadang-kadang. Susah untuk dikuliknya kadang. Jadi Mendingan nanti ilmu aja orang Pak tuh. Gebluk itu ada masanya gitu loh, ada masanya gitu. Jadi dia pinter ya. Jadi apa namanya dia timbul di saat wabah corona lagi merebak luar biasa ya. Jadi kita membicarakan ini cukup dengan gimana caranya supaya Pak Gebluk itu tidak merajalela di kampung kita aja, gitu aja. Pertama, kita sering-seringin mengadakan majelis zikir, majelis lawat itu. Yang keduanya di tiap rumah selesai maghrib jangan pada keluar, tapi bacalah Quran yang Islam gitu loh. Bukan nonton TikTok. Jangan nonton TikTok, Nah, jangan kan supaya buka tahu, wah ada Pak Gebluknya di sini, jadi handphone. tahu kan Nonton TikTok ntar aja pas mau tidur, istirahat setengah jam cukup tuh begitu. Nah, keduanya jangan lupa istilahnya bagi yang muslim itu kalau mau tidur satu punya wudu tuh gitu nah. Punya wudu, keduanya baca ayat kursi udah penuh. Jangan lupa doa mau tidur dah. Gitu. Jadi yang jelas adalah bahwasannya kesimpulan dari pembahasan tentang tadi awalnya apa ya? Taun apa Pak Gebluk? Jadi kok jadi ke Pak Gebluk ya? Jadi awalnya adalah orang menyebut bahwasannya itu adalah wabah taun. Bahwasanya itu sebenarnya bukan wabah taun. Karena wabah taun itu terjadi pada zamannya Nabi dan Sayyidina Umar. Nah, taun itu hanya sebuah plesetan biasa orang Indonesia kan. Kayak kita tuh bilang magom gitu kan. Harusnya kan makam. Gahwe gitu kan. Maksudnya bohwa gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi bahasa Arab nyahi. Sahi, kopi teh gitu kan. Nah, gitulah orang Indonesia kadang-kadang tuh suka memplesetkan bahasa-bahasa dari luar Indonesia gitu. Bahwasannya bukan wabah taun ataupun taun gitu, bahwasanya ini adalah orang yang ilmu yang disebut dengan Pak Gebluk gitu ya.
Iya. Ini disambung apa bisa sih? Disambung. Oh, Pak enggak, Gebluk. bukan bisa, bukan Pak Gebluk gitu bukan? Disambung nih Oh, Pak jadi Gebluk. disambung Pak Kalau Gebluk, Pak bukan? Gebluk ntar ada Bu Gebluk, ada Bu Gebluk, ntar ada Nak Gebluk gitu. Gitu. Jadi itu ya, jadi udah jelas ya yang viral di media sosial di TikTok itu bahwasanya adalah orang yang ilmu dengan menjelma dengan bukan menjelma ya, apa sih namanya dia? Bantuan. Dengan bantuan si Pak Gebluk itu ya. Nah, cukup sekian aja dulu ya. Iya. Obrolan kita nih udah mulai ngaco deh kalau dipanjangin terus kalau makanya saya kenapa nggak mau jadi host Kalau si Davi udah. ngomong gitu tuh ngaco ngobrolnya. Kemudian saya di belakang layar aja deh besok-besok ya. Ya udah, jangan lupa untuk para penonton setia Dua Mata Judul untuk like, share, komen dan subscribe video-video terbaru dari kami supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru kami. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga wabah Pak Gebluk di kampung-kampung khususnya di Indonesia segera hilang ya. Kita berdoa bersama ya. Iya. Biar dihilangkan secepatnya gitu kan. Kasihan juga kan gitu kan. Ya baiklah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.